Akibat pergaulan bebas, bab 4. Sherly selalu terlihat mempesona di setiap penampilannya, membuat siapa saja yang melihat pasti akan merasa jatuh hati kepadanya. Itu mengapa Alina meminta bantuan Sherly untuk memakeover dirinya, karena hari ini ia dan Aldo akan menghadiri pesta pernikahan salah satu teman Aldo. Alina ingin terlihat berbeda, semua itu hanya untuk Aldo. Alina akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati kekasihnya itu. Dan Sherly akan membantu mewujudkan keinginannya. Sherly juga akan mengajari Alina bagaimana cara memakai make up yang baik dan benar. Sherly yang mempunyai pengalaman bekerja di salah satu pusat kecantikan di kota Yogyakarta itu dengan luas mendandani Alina sedemikian rupa. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk gadis manis itu merubah penampilan Alina yang awalnya biasa-biasa saja menjadi bak seorang putri raja yang cantik. Nah, sudah selesai. Sekarang buka mata kamu. Kamu akan melihat sosok Alina yang berbeda. Sherly meminta Alina untuk membuka matanya. Perlahan Alina membuka matanya. Ia melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat, berkali-kali gadis yang mewarisi kecantikan mamanya itu memastikan bayangan yang ada di dalam cermin itu adalah benar dirinya. Alina pun bertransformasi menjadi Alina yang baru, dengan gaya dan penampilan yang lebih dewasa. Sherly, mata Alina terbelalak melihat hasil makeover Sherly yang nyaris sempurna. Lihat dirimu, Alin. Kamu cantik sekali. Aldo pasti akan merasa bangga mempunyai kekasih secantik dirimu, puji Sherly. Alin tersenyum bahagia. Terima kasih ya, Sher, katanya sambil memeluk Sherly. Setelah acara makeover selesai, Sherly mengantar Alina ke tempat acara karena Aldo tidak dapat menjemput Alina. Karena Aldo mendapat tugas untuk mengabadikan setiap momen acara resepsi pernikahan sahabatnya itu. Ia harus berada di tempat acara sebelum para tamu undangan hadir. Dengan gaun berwarna hijau Tosca model A-line, Alina terlihat elegan dan berkelas. Alina dan Sherly memasuki gedung pernikahan. Aura kecantikan Alina semakin memancar dengan rambut bergaya banana bun, membuat siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Aldo yang saat itu berdiri di antara para tamu undangan yang hadir, seakan tidak percaya melihat Alina yang terlihat sangat cantik dengan balutan gaun hijau Tosca A-line-nya. Wajah pemuda tampan itu terlihat berseri-seri menyambut kedatangan sang kekasih. Rasa bangga pun menyeruak di dalam dada Aldo. Alina, kamu cantik sekali. Aku hampir tidak mengenalimu tadi, puji Aldo yang tak henti-hentinya menatap wajah Alina. Alina hanya tersenyum mendengar pujian dari Aldo. Gadis cantik itu merasa senang melihat wajah kekasihnya berseri-seri, melihat penampilannya setelah di makeover Sherly. Dan setelah acara resepsi pernikahan selesai, Aldo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajak Alina jalan-jalan dengan motornya. Sepanjang jalan, dua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu tak henti-hentinya bercanda dan tertawa. Alina mendekap erat pinggang Aldo yang kokoh. Kepalanya pun disandarkannya di atas punggung Aldo. Alina merasa sangat nyaman saat bersama Aldo. Ia tidak pernah mengeluh meski angin sesekali memporak-porandakan rambutnya. Bahkan saat terik matahari memanggang kulitnya yang putih mulus, asalkan bersama Aldo, Alina tidak peduli lagi. Al, kita mau kemana? Tanya Alina setelah menyadari mereka sudah keluar dari wilayah kota. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Kamu pasti akan suka, jawab Aldo tanpa menyebut tempat yang akan mereka tuju. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam lebih lamanya, sampailah Alina dan Aldo ke tempat tujuan mereka, yaitu hutan pinus. Saat itu hutan pinus terlihat lengang karena tidak banyak pelancong atau orang-orang yang datang ke hutan
yang dipenuhi ratusan hingga ribuan pohon pinus itu. Hutan pinus akan ramai sesak dipenuhi pelancong di hari-hari tertentu seperti libur sekolah atau hari libur nasional. Aldo dan Alina mencari tempat yang ideal untuk mereka dapat menikmati keindahan hutan pinus yang hijau. "Apakah kamu suka?" tanya Aldo. "Iya, suka," jawab Alina sambil tersenyum. "Tunggu sebentar." "Ada apa?" Aldo mengeluarkan sebuah kamera dari dalam tasnya. "Aku ingin mengabadikan dua keindahan makarya ciptaan Tuhan, yaitu alam ini dan juga kamu," ujar Aldo sambil mengarahkan kameranya ke Alina yang tersipu malu. "Apaan sih kamu?" Alina mencoba menutup lensa kamera yang terarah kepada dirinya dengan tangannya. "Hei, ayolah Alina, kamu akan terlihat cantik di antara pohon-pohon pinus itu." Dan Alina tidak dapat lagi menolak untuk dijadikan objek jepretan kamera Aldo yang memiliki hobi fotografi itu. Di sela-sela cara memotret, mendadak cuaca menjadi mendung. "Sayang, sepertinya akan turun hujan, kita pulang yuk," kata Aldo sambil memasukkan kamera ke dalam tasnya dan kemudian menggandeng tangan Alina dan bergegas meninggalkan hutan pinus. Dan benar saja, tak lama mereka meninggalkan hutan pinus, tiba-tiba hujan turun dengan deras disertai petir yang menyambar, membuat Alina ketakutan. "Ah, kita harus berteduh, aku takut sekali," teriak Alina di antara suara rintik air hujan yang bergemericik. "Sayang, sebentar lagi kita akan sampai di penginapan. Kita akan istirahat dan berteduh di sana," jawab Aldo yang berusaha untuk mempercepat laju motornya. Tubuh mereka telah basah oleh air hujan, membuat keduanya menggigil kedinginan. Setelah memesan satu kamar, Aldo dan Alina segera memasuki kamar penginapan untuk membersihkan dan mengeringkan badan mereka yang basah kuyup. Aldo memberikan handuk bersih kepada Alina yang menggigil kedinginan. "Kamu mandilah pakai air hangat terlebih dahulu. Aku akan memesan makanan," kata Aldo. Alina hanya menuruti saja perintah Aldo. Satu persatu ia melepas pakaiannya yang basah. Setelah selesai membersihkan diri, Alina nampak kebingungan di dalam kamar mandi. "Bagaimana ini? Semuanya basah. Aku pakai baju apa nanti?" tanya Alina dalam hati sambil memandang gaun hijau toskanya yang basah. Bahkan bra dan celana dalamnya pun tak luput dari guyuran air hujan. Setelah beberapa saat terdiam, Alina pun keluar kamar mandi hanya dengan balutan kain handuk berwarna putih. Melihat Alina keluar kamar mandi hanya dengan balutan handuk yang menutupi tubuhnya yang putih halus, membuat Aldo yang saat itu tengah duduk tertegun. Tatapan matanya mendadak liar. Alina berjalan dengan wajah tertunduk malu. Melihat Alina yang terlihat tidak nyaman, Aldo bangkit dari duduknya. Pemuda tampan itu hanya bertelanjang dada karena kemejanya dan jaketnya pun basah oleh air hujan. Aldo berjalan mendekati Alina yang hanya berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Aldo menarik tangan Alina lembut dan meminta Alina berdiri di depan cermin. Alina tidak tahu apa yang akan Aldo lakukan kepadanya. Dia hanya menuruti saja kemauan kekasihnya itu. Dengan perlahan Aldo membelai bahu Alina. Gadis cantik itu terkesiap. Alina merasakan ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan. Alina bergidik geli. Wajah Aldo sudah begitu dekat dengannya, hingga ia dapat merasakan hembusan nafasnya. "Lihat dirimu, kamu sangat cantik sayang," bisik Aldo sambil menatap wajah Alina lekat-lekat melalui cermin. Aldo kemudian melepas sanggul banana bun Alina. Rambut Alina yang hitam dan panjang itu pun jatuh tergerai. Alina merasakan tangan Aldo menyusui lehernya yang jenjang, membuat bulu remangnya berdiri. Sentuhan demi sentuhan Aldo yang lembut membuat Alina merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya rasa itu. Semua terjadi begitu saja tanpa dapat ia menyadarinya.
Yang Alina tahu, ia sangat menikmati sentuhan demi sentuhan yang dilakukan oleh Aldo. Bersambung, selamat baca, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.